Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini sahabat sekalian masih tetap menyimak daripada kisah-kisah yang saya bawakan, kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Semoga kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat sekalian yang sudah sedekah, subscribe, kemudian like, kemudian komen di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Selamat menyimak, jangan di-skip, insyaallah ada hikmah yang kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat dari Yashi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini ya saya merekod kisah ini di pagi hari ini, alhamdulillah tanggal 30 Desember 2020. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan pagi ini, masih dapat bernapas. Kita semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat dari Yashi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan menguraikan tentang kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Semoga kita ambil hikmah, petik pelajaran daripada kisah-kisah para sahabat dan kisah-kisah Nabi. Insya Allah saya memang membuat konten ini sengaja membuat kemudahan bagi sahabat-sahabat semuanya. Jika memang di dalam keseharian kita disibukkan dengan sesuatu pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga untuk membaca kita tidak ada waktu, bahkan atau kita kurang minat dalam membaca kisah-kisah. Saya hadirkan ini, konten ini sengaja berbentuk audio dengan pengiringnya saya sendiri. Semoga dapat memberikan manfaat. Jadi teman-teman, jadi sahabat sekalian bisa menyimak di pekerjaannya atau dalam perjalanan. Insya Allah ketika sahabat semuanya menyimak dari awal sampai akhir, dari awal cerita atau dari awal kisah sampai akhir, insya Allah banyak sekali pelajaran yang diambil, banyak sekali ilmu yang akan didapat, dan semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selamat menyimak kisah-kisah berikut insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu kisah Umar bin Abdul Aziz rahimallahu alaih tidak mengangkat gubernur yang pernah diangkat oleh haji. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz rahimallahu alaih telah melantik seorang hamba Allah sebagai gubernur di sebuah wilayah. Kemudian ada orang yang menyampaikan kepadanya bahwa orang itu telah memegang jabatan yang sama pada masa pemerintah Hajj bin Yusuf, seorang raja yang zalim. Maka Umar rahimallahu alaih segera memerintahkan agar memecat gubernur itu. Gubernur itu berkata, "Saya bekerja di bawah pemerintah Hajj hanya sebentar saja." Jawab Umar bin Abdul Aziz rahimallahu alaih,
untuk suatu keburukan, walaupun hanya pergaulan yang sedikit itu, selama sehari ataupun kurang sehari, itu sudah mencukupi bahwa kamu tidak layak untuk memegang jabatan apapun. Saudara, sahabat Diresi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran dari kisah di atas maksudnya bahwa kesan pergaulan dengan seseorang itu akan membekas dalam diri kita. Jika bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, maka dengan mudah dan tanpa terasa ketakwaan akan membekas di dalam diri kita. Begitu juga jika berteman dengan orang yang fasik, ahli maksiat, maka dengan mudah dan tanpa terasa akan mempengaruhi diri kita. Sehingga dengan sebab itulah bersahabat dengan orang-orang yang berakhlak buruk dilarang oleh agama. Bahkan melalui pergaulan dengan bintang pun seseorang dapat terpengaruh olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, orang-orang yang bisa mengembalakan unta akan bersifat kasar dan sombong, dan orang-orang yang bisa mengembalakan kambing akan bersifat lembut dan penerima. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan bergaul dengan seorang lelaki soleh dapat diibaratkan seperti orang yang berteman seorang penjual minyak wangi kasturi. Walaupun tidak mendapatkan minyak kasturi itu, baunya sudah tentu akan mengenai dirinya. Sebaliknya, seseorang yang bergaul dengan beberapa atau berbagai orang yang mempunyai buruk adalah seperti seorang yang duduk di dekat dapur. Walaupun ia tidak dibakar oleh api dapur itu, tetapi asap panasnya sudah tentu akan mengganggu dirinya. Jadi sahabat-sahabat dari Yashi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam pergaulan juga, kita dalam memilih sahabat juga harus pandai-pandai. Kenapa? Kalau kita pergaulan kita, lingkungan kita kurang baik, maka tinggalkan. Kenapa tinggalkan? Karena akhir barangkali ketika sering kita berinteraksi, sering berteman, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka khawatir tadi sudah jelas orang yang baik akan terbawa buruk. Oleh karena itu, sahabat dari channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergaullah dengan orang-orang yang berakhlak mulia, berakhlak karimah, berakhlak baik. Insya Allah setidaknya kita akan mendapat keberkahan, setidaknya kita akan menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita juga dapat mengikutinya berakhlak mulia. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.